melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Zakia SPDI dari SMP Negeri 3 Pesangan Siblahkrum. Saya Nina Ayuni dari UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Saya Tiara Hayu dari UPTD SMP Negeri 1 Makmur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu. Ya, sebelum kita memulai proses observasi, saya ingin memastikan tujuan dari supervisi ini, Bu. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan dalam pengembangan selama sesi coaching ini, Bu? Saya ingin fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi efektif dengan coaching, terutama bagaimana saya bisa menggali lebih dalam pemikiran mereka dan membantu mereka menemukan solusinya sendiri. Baik, itu tujuannya sangat bagus. Jadi komunikasi efektif menjadi fokus utama kita ya, Bu. Lalu bagian mana dalam proses coaching nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih detailnya, Bu? Saya rasa bagian saat saya memberikan pertanyaan terbuka dan mendengarkan respon dari coachee bisa menjadi titik perhatian. Saya ingin memastikan apakah pertanyaan saya sudah cukup memberdayakan dan apakah saya memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir secara mandiri, Bu. Bagus. Saya akan memperhatikan itu secara lebih spesifik ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi ini sebelum kita memulai supervisi ini, Bu? Saya merasa cukup baik ya, Bu. Namun terkadang saya mungkin terlalu cepat memberikan panduan daripada membiarkan coachee menemukan jawabannya sendiri. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan ruang lebih luas untuk eksplorasi dari pihak coachee, Bu. Saya paham. Hal ini sangat akan saya catat sebagai poin penting untuk observasi, Bu. Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama ini? Harapan saya dengan adanya observasi ini saya bisa mendapatkan umpan balik yang konstruksi untuk lebih memberdayakan coachee melalui komunikasi yang lebih mendalam dan efektif, Bu. Baik, Bu, saya akan fokus pada hal tersebut dan mencatat setiap aspek yang relevan selama observasi nanti ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas keterbukaannya. Kita akan mulai observasi ketika Ibu siap ya, Bu. Baik, Bu. Gimana Ibu, udah siap? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Zakia. Waalaikumsalam Bu Tia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Apakah Ibu sudah siap untuk memulainya? Insya Allah Bu sudah siap. Baik, untuk memulainya saya ingin mendengar dari Ibu topik apa yang ingin Ibu diskusikan pada hari ini. Jadi begini Bu, saya ingin membahas bagaimana cara saya meningkatkan efektivitas media teknologi digital di dalam pelajaran. Saya merasa bahwa sejauh ini saya belum memaksimalkan potensi tersebut di kelas. Itu topik yang sangat baik ya Bu, yang sangat relevan di masa sekarang. Kalau boleh tahu, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan utama dalam penggunaan teknologi digital di dalam pembelajaran? Terkadang Bu ya, saya merasa bingung dalam memilih platform-platform tersebut. Apa yang mungkin bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, di sini kita akan menggali lebih jauh tentang hal ini.
memastikan bagaimana menurut Ibu efektivitas penggunaan teknologi digital apa yang sudah sejauh ini Ibu lakukan? Kalau saya refleksikan ya, beberapa alat yang sudah saya gunakan seperti presentasi daring dan video cukup efektif, tapi saya merasa interaksi dengan siswa masih kurang gitu Bu. Beberapa siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Jadi dari refleksi tersebut Ibu merasa bahwa meskipun media yang Ibu gunakan itu sangat membantu interaksi dengan siswa, namun masih perlu ditingkatkan ya Bu. Iya, betul sekali. Menurut Ibu apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan interaksi tersebut? Saya akan mencoba Bu ya untuk menggunakan media interaktif di dalam forum online. Mungkin di sini media yang tepat untuk saya integrasikan itu saya masih bingung. Bagus. Bagus Ibu ya. Jadi Ibu mempertimbangkan untuk menggunakan media yang lebih interaktif ya Bu ya. Di sini mari sama-sama kita pikirkan bagaimana pemilihan media yang pernah Ibu dengar atau Ibu coba sebelumnya yang mungkin merasa itu cocok dalam tujuan pembelajaran tersebut Ibu. Begini Bu, saya pernah mendengar tentang platform Canva ya. Di sana katanya itu sangat mudah membuat PPT yang disukai anak-anak. Namun saya belum mencoba Bu untuk pilihan tersebut. Itu ide yang sangat menarik ya Bu Zakia. Apakah Ibu merasa siap untuk mencoba salah satu dari media tersebut di kelas? Apakah langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk memulai pengembangan pembelajaran melalui teknologi tersebut Ibu? Saya berpikir untuk mulai mencoba menggunakan platform Canva itu. Jadi langkah pertama saya akan membuat PPT di Canva itu pada materi saya di minggu depan. Luar biasa. Jadi langkah pertamanya adalah membuat kuis dengan Canva ya Bu ya? Iya Bu. Untuk materi minggu depan. Kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Saya akan mencoba untuk mempersiapkannya di akhir pekan ini Bu. Dan kemudian di pertemuan berikutnya saya akan mencoba di kelas dengan anak-anak. Baik sekali ya Bu, kita sudah punya rencana aksi yang lebih jelas. Apa harapan Ibu dari penggunaan Canva tersebut? Di sini saya berharap nanti partisipasi siswa di dalam kelas itu mereka jadi lebih aktif ya, memberi respon yang luar biasa dengan hal yang mulai saya kembangkan tersebut. Itu harapan yang sangat bagus ya Bu Zakia. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif bagi kita. Nanti kita akan melakukan evaluasi hasil setelah kita mencobanya ya Bu. Apakah hal ini adakah hal lain yang ingin kita bahas sebelum kita mempersiapkan ulang-ulang. Itu harapan yang sangat bagus ya Bu. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif. Nanti kita bisa evaluasi hasilnya bersama setelah Ibu mencobanya. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu bahas atau persiapkan sebelum kita akhiri? Harapan yang sangat bagus ya Bu Zakia. Saya yakin ini akan menjadi langkah yang positif bagi kita. Nanti kita akan melakukan evaluasi ya Bu setelah Ibu mencobanya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bahas sebelum kita akhiri sesi tersebut? Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ini sudah cukup jelas ya. Hari ini mungkin ini saja dulu Bu. Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih sukses lagi dan langkah yang kita ambil ini akan membantu peserta didik kita dalam pengembangan pembelajaran yang lebih aktif Bu ke depannya. Insyaallah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Mina. Terima kasih ya atas kerjasama dan keterbukaannya selama sesi coaching dan supervisi tadi. Sekarang kita akan melakukan refleksi pasca observasi. Yang pertama-tama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi coaching yang kita amati tadi? Menurut saya Bu, sesi tadi berjalan cukup baik, terutama dalam hal menggali pemikiran dari coaching. Namun,
Saya merasa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal mendengarkan aktif dan menahan diri untuk tidak terlalu cepat memberikan solusi dulu. Menarik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya rasa meskipun saya memberikan pertanyaan terbuka, beberapa kali saya tergoda Bu untuk langsung mengarahkan kunci ke solusi tertentu daripada membiarkan mereka menemukan jawabannya sendiri. Oh, ya, terima kasih atas refleksinya, Bu. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan dari saya, Bu? Boleh Ibu, silakan. Saya mengamati tadi saat Ibu memberikan pertanyaan refleksi kepada Koci, khususnya ketika Ibu bertanya tentang bagaimana Koci melihat efektivitas teknologi digital yang digunakan di kelasnya. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk dalam coaching. Pertanyaan Ibu cukup mendalam dan memberi ruang bagi Koci untuk berpikir kritis. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya sangat senang sekali Bu mendengarkan ini. Saya memang berusaha untuk memberikan ruang bagi kunci agar mereka bisa lebih berpikir efektif dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Oh, itu hal yang sangat baik dan perlu dipertahankan, Bu. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih dikembangkan, Bu. Misalnya tadi saat Koci mengungkapkan kesulitan memilih media teknologi yang tepat. Saya mengamati Ibu memberikan saran sebelum benar-benar mengeksplorasikan lebih lanjut pemikiran Koci tentang alternatif yang mungkin. Padahal kalau merujuk ke standar coaching, seharusnya kita lebih menahan diri untuk bertanya Bu lebih lanjut sebelum memberikan saran. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal yang saya sampaikan tadi, Bu? Saya sangat setuju Bu, saya menyadari hal itu. Mungkin saya perlu lebih bersabar lagi ya Bu dalam memberikan waktu kepada kunci agar mereka dapat menemukan solusinya sendiri. Bagus Bu. Jadi kita sepakat ya Bu bahwa di sini ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut bagi Koci. Dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Saya pikir kedepannya saya perlu berlatih menahan diri untuk tidak langsung memberikan arahan. Saya akan fokus lebih banyak untuk bertanya dan mendorong kunci untuk menggali opsi yang lebih luas lagi. Mungkin saya juga bisa mencari umpan balik dari rekan lain yang terlibat dalam coaching Ibu. Ya, itu rencana yang bagus. Kapan kira-kira Ibu akan memulai menerapkan hal ini, Bu? Dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk terus meningkatkan keterampilan tersebut, Bu? Insya Allah Bu, saya akan mencoba menerapkannya itu minggu depan Ibu. Saya juga akan meminta rekan saya untuk mengamati sesi tersebut dan memberikan masukan kepada saya. Luar biasa, Bu. Saya yakin rencana ini akan terus berkembang. Sebagai informasi hasil pengamatan, saya akan catat ke dalam form supervisi akademik sebagai bagian dari dokumentasi kita ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita akhiri, bolehkah Ibu menyampaikan apa yang didapatkan dari proses supervisi ini, Bu? Saya merasa mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang cara coaching yang lebih efektif, khususnya dalam memberikan ruang bagi kunci untuk berpikir lebih mandiri. Ini membantu saya untuk lebih fokus pada proses, bukan pada hasilnya Ibu. Senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas komitmen dan refleksi yang senang mendengarnya, Bu Tia. Terima kasih atas komitmen dan refleksi yang mendalam ya, Bu. Kita akan terus memantau perkembangan ini dan saya siap mendampingi kapan dibutuhkan. Sampai jumpa di sesi supervisi berikutnya ya. Baik Bu Mina, terima kasih atas arahan dan masukannya. Ya, sama-sama, Bu.